down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Novendra dengan NIM 2514070070. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latihan-latihan soal matematika pada mata kuliah Matematika Dasar SDMI. Dosen pembimbingnya yaitu Bapak Dorisno MPD. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah materi-materi yang akan kita bahas untuk latihan. Yang pertama, geometri bangun ruang. Yang kedua, kesejajaran dan kesebangunan. Yang ketiga, satuan pengukuran waktu panjang dan berat. Yang keempat, waktu, jarak, dan kecepatan. Yang kelima, penyajian data. Dan yang terakhir, ukuran pemusatan data. Ayo kita mulai. Mari kita lihat ke soal yang pertama. Soalnya yaitu panjang balok 3 kali lebar, lebarnya 8 cm, tingginya 12 cm. Hitunglah volume balok. Diketahui yaitu lebarnya 8 cm, panjangnya 3 kali lebar, maka 3 dikali 8 dapat 24 cm. Tingginya 12 cm, maka langsung saja kita masukkan ke rumus volume, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Dapat yaitu 25 dikali 8 dikali 12. Jadi hasilnya yaitu 2304 cm3. Soal yang kedua yaitu wadah berbentuk kubus dengan rusuk 80 cm diisi 5/8 bagian air. Hitung volume air dalam wadah. Rusuknya diketahui 80 cm, volume kubusnya, maka kita cari volume kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi, atau rusuk kali rusuk kali rusuk, yaitu 80 dikali 80 dikali 80, hasilnya 512.000 cm3. Setelah dapat volume kubusnya, maka kita cari volume air, yaitu 5/8 dikali volume kubus, sama dengan 5/8 dikali 512.000, hasilnya yaitu 320.000 cm3. Soal yang ketiga. Sebuah limas alas persegi memiliki panjang sisi alas 6 cm dan tinggi 8 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Seperti yang kita ketahui, volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali 6 kuadrat dikali 8, sama dengan 1/3 dikali 36 dikali 8. Jadi hasilnya yaitu 96 cm3. Soal selanjutnya. Soal yang keempat. Sebuah kerucut tingginya 15 cm. Jika volume kerucut tersebut 6.930 cm3, maka diameter kerucut tersebut adalah volume kerucut yaitu 1/3 dikali VR kuadrat dikali T. Maka kita tinggal masukkan saja volumenya yaitu 6.930 sama dengan 1/3 VR kuadrat dikali 15. Maka kita pindah ruaskan R kuadrat sama dengan 6.930 dikali 3/5 dikali V. Dapat hasilnya 441. Maka R-nya kita hilangkan kuadratnya menjadi 441 menjadi diakarkan, yaitu akar dari 441 yaitu 21. Jadi diameternya yaitu 2 dikali R sama dengan 2 dikali 21 sama dengan 42 cm. Soal yang kelima, seperti yang kita lihat pada gambar yaitu segitiga ABC kongruen dengan segitiga POT pasangan sudut yang sama besar. Jadi kita pasangkan mana sudut yang sama besar. Jadi hasilnya yaitu sudut A sepasang dengan sudut O, sudut C sepasang dengan sudut P, dan sudut B sepasang dengan sudut T. Soal selanjutnya, soal nomor 6. Dua buah segitiga siku-siku ABC dan DEF memiliki panjang sisi AB sama dengan 6 cm, BC sama dengan 8 cm, DE sama dengan 9 cm, dan EF sama dengan 12 cm. Apakah kedua segitiga tersebut sebangun? Jelaskan. Maka kita menggunakan rumus teorema Pitagoras, sama dengan AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10, hasilnya dapat 10 cm. Selanjutnya kita mencari DF, yaitu akar DE kuadrat ditambah EF kuadrat sama dengan
akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Dapat hasilnya 15 cm. Kemudian periksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. AB per DE sama dengan 6/9. Kita kecilkan menjadi 2/3. Selanjutnya BC per EF dapat 8/12. Dan kita kecilkan menjadi atau kita sederhanakan dapat 2/3. AC per DF yaitu 10/15 dan bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Karena perbandingan kedua sisi sama, maka semua segitiga tersebut sebangun. Soal yang ke-7. Santi membeli ikan lele di pasar seberat 2 kg. Berat ikan lele yang dibeli Santi sama juga dengan titik-titik ons. Jadi jawabannya yaitu 2 kg sama dengan titik-titik ons. Maka dari KG ke ons yaitu dikali 10. Maka 2 dikali 10 sama dengan 20 ons. Soal yang ke-8. Suatu masjid dikelilingi oleh pagar. Panjang pagar depan 25 meter, panjang pagar belakang 30 meter, panjang pagar samping kiri kanan masing-masing 35 meter. Berapa hektameter panjang seluruh pagar masjid tersebut? Diketahui yaitu panjang pagar depan 25 meter, maka kita jadikan ke hektameter menjadi 0,25 hektameter. Dapatnya yaitu kita bagi menjadi 100. Panjang pagar samping kiri kanan 35 meter, kita jadikan ke hektameter juga dibagi 100 dapat 0,35 meter. Panjang pagar belakang sama dengan 30 meter sama dengan 0,3 hektameter. Maka panjang seluruh pagar masjid sama dengan panjang pagar depan kita tambah panjang pagar samping kiri kanan ditambah panjang pagar belakang, yaitu 0,25 hektameter ditambah 2 dikali 0,35 hektameter ditambah 0,3 hektameter sama dengan 0,25 ditambah 0,7 ditambah 0,3. Hasilnya yaitu 1,25 hektameter. Selanjutnya soal yang ke-9. Iwel mengayuh sepedanya dengan kencang. Ia berusaha agar tidak datang terlambat di tempat les. Jarak yang dia tempuh adalah 5 km dan waktu tempuh adalah 1200 detik. Kecepatan sepeda Iwel adalah titik-titik meter per menit. Diketahui yaitu jarak sama dengan 5 km. Kita jadikan ke meter yaitu menjadi 5000. Waktu yaitu 1200 detik. Maka kita jadikan ke menit maka dibagi menjadi 60 dapat 20 menit. Maka dapat dihasilkan kecepatannya yaitu jarak dibagi waktu sama dengan 5000 dibagi 20 sama dengan 250 meter per menit. Faiza mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km per jam. Ia berangkat dari rumah pukul 5 tepat. Ia ingin pergi ke rumah neneknya yang jaraknya 32 km. Maka ia akan sampai di rumah neneknya maka jawabannya yaitu rumus waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Maka jaraknya yaitu 35 km kecepatannya 80 km per jam. Maka 32 dibagi 80 dapat hasilnya 0,4 jam. Maka kita jadikan ke menit, maka 0,4 dikali 60 sama dengan 24 menit. Maka waktu sampainya yaitu jam 5 kita tambah 24 menit menjadi jam 5 lewat 24 menit. Maka Faiza akan sampai di rumah neneknya pada pukul 5 lewat 24 menit. Selanjutnya yaitu susun data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi jika diketahui panjang kelas adalah 10. Diketahui yang mendapat nilai 65 adalah kita hitung pada tabel di atas yaitu ada 1 siswa. Yang mendapat nilai 70 ada 3 siswa. Yang mendapat nilai 75 ada 2 siswa. Dan yang mendapat nilai 80 ada 3 siswa. Yang mendapat nilai 85 ada 3 siswa. Dan yang terakhir yang mendapat nilai 90 ada 3 siswa. Maka data frekuensinya yaitu nilai ulangan harian
Maka dari 61 sampai 70 frekuensinya yaitu ada 4. Dari 71 sampai 80 frekuensinya ada 5. 81 sampai 90 frekuensinya ada 6. Maka jumlah frekuensi semuanya yaitu ada 15. Soal selanjutnya, diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan mata pelajaran yang paling disukai oleh siswa SMP Negeri 2 Panai Hulu dengan jumlah siswa 540 orang. Banyak siswa yang menyukai matematika adalah, maka jawabannya diketahui mata pelajaran yang paling disukai oleh siswa MTS Negeri 2 Medan dengan jumlah siswa 540 adalah sebagai berikut. IPS yaitu 30%, IPA yaitu 90%, Bahasa Indonesia 100%. Ditanya banyak siswa yang menyukai mata pelajaran matematika. Maka jawabannya besar lingkarannya itu 360 derajat sama dengan 360 derajat dikurang 10 derajat ditambah 90 derajat ditambah 30 derajat. Maka hasilnya dapat 140 derajat. Atau 140 per 100 derajat dikali 540 sama dengan 210 orang. Jadi banyak siswa yang menyukai pelajaran matematika adalah 210 orang. Soal selanjutnya yaitu data nilai ujian matematika siswa 70, 85, 75, 80, 85. Tentukan rata-rata nilai, median nilai, dan modus nilai. Yang pertama kita cari rata-rata dulu atau mean. Maka kita jumlahkan semua data lalu dibagi banyaknya data. Maka 70 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 dibagi jumlah banyaknya data. Banyaknya data ada 5, maka kita bagi menjadi 5. Jadi hasilnya 395 dibagi 5 dapat hasilnya 79. Jadi rata-ratanya yaitu 79. Yang kedua, kita akan mencari median. Maka kita urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 70, 75, 80, 85, 85. Karena jumlah data ganjil, maka mediannya adalah pada data ketiga, yaitu 80. Selanjutnya yaitu kita akan mencari modus. Nilai yang paling sering muncul. Maka nilai yang paling sering muncul adalah 85 karena dia muncul 2 kali. Maka modusnya adalah 85. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan mean dari data di samping. Rumus mean yaitu X bar per sigma FI kali XI per sigma FI. Karena sigma FI XI-nya belum diketahui, maka kita akan cari menggunakan tabel. Yang pertama kita cari nilai tengah dulu atau XI, yaitu cara mencarinya yaitu data atas ditambah data bawah dibagi 2. Maka yang pertama 20 ditambah 24 dibagi 2 dapat hasilnya 22. 25 ditambah 29 dibagi 2 dapat hasilnya 27. 30 ditambah 34 dibagi 2 dapat hasilnya 32. 35 ditambah 39 dibagi 2 dapat hasilnya 37. 40 ditambah 44 dapat 42 dibagi 2, maka hasilnya 42. Dan yang terakhir 45 ditambah 49 dibagi 2 dapat hasilnya 47. Setelah dapat nilai tengah, maka kita akan mencari FI dikali XI, yaitu F1 dikali dengan X1 atau frekuensi dikali dengan nilai tengah. Maka 4 dikali 22 dapat hasil 88. 8 dikali 27 dapat hasilnya 216. 14 dikali 32 dapat hasilnya 448. 14 dikali 32 dapat hasilnya 448. 12 dikali 37 dapat hasilnya 444. 10 dikali 42 dapat hasilnya 420. 2 dikali 47 dapat hasilnya 94. Maka hasilnya kita jumlahkan, yaitu hasilnya 1710.
Maka itulah yang disebut dengan sigma F1 dikali X1. Maka langsung saja kita masukkan ke rumus, sama dengan sigma F1 kali X1 nya yaitu 1710 per sigma Fi yaitu 50. Maka hasilnya yaitu 34,2. Baiklah, sekian pembahasan soal dari saya. Saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.